Yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengar bagaimana Ustaz Juma dipermalukan oleh apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengar bagaimana diskusi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh, siapa duluan? Saya dulu. Bentar, belum waktunya. Oke, silakan. Belum waktunya, Bang. Ya, boleh. Ya. Timer nggak ada. Ya. Anda dulu. Iya, bentar Bang Yudha dia bisa. Nanti saya 2 menit. Sabar dulu, timernya belum lagi kau pula. Ngapain pakai timer? TikTokan aja lah. Kau pula bergaya-gaya kemar timer. Ya udah, oke silakan aja. Tiktokan. Udah TikTokan, silakan Bang. Tapi nanti Bagaimana? ada dirungkat maksudnya supaya rapi silakan. Tapi lihat aja 2 menit di handphone masing-masing ya gitu ya. Setuju ya, blokir ya. Baru. TikTokan aja kan berdua aja sama Bang Juma loh. Ya udah, oke silakan. Ya, Anda bernarasi 2 menit, saya bernarasi 2 menit, Anda bertanya aku jawab, aku bertanya Anda jawab. Setuju kah? Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-Quranul Karim diterangkan dan menerangkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Jadi di sini umat Islam memiliki sebuah kitab bernama Al-Quranul Karim, dibawa oleh sosok Nabi yang mulia. Ini noise-nya di mana ya? Kok ngamuk-ngamuk ya? Boleh nggak kemudian masuk ke kandang dulu atau masuk ke sumur dulu? Bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berucap dengan mulutnya sendiri, "Khuzu al-Quran min arba'ah." Terimalah Al-Quran, pelajari Al-Quran dari keempat sahabatku. Jadi pembawa Al-Quran yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kata Al-Quran, dan Al-Quran kemudian menyampaikan dirinya sebagai kitab yang sangat mulia. Innahu laqur'anun karim. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, Al-Quran kemudian mengajarkan dirinya, lalu kemudian sahabat-sahabatnya menghafal Al-Quran, dan sahabat-sahabatnya menuliskan Al-Quran. Al-Quran sampai pada hari ini itu masih menggunakan original teksnya, dan kesinambungan mata rantainya itu disebut sanad. Sanad itu adalah penyampai Al-Quran, mata rantai penyampai berita. Jadi dari zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada tabi'in, sampai kepada para imam-imam, para kiai, para ulama, para mubalik, para da'i, para habaib dan seterusnya. Al-Quran itu mengalir seperti air. Tak ada hentinya kemudian Al-Quran itu mengalir dari Arab sampai ke penjuru seluruh bumi, menjaga keautentikan bahasa asli, sehingga kemudian Al-Quran ini terjaga dengan rapi. Al-Quran dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. 2 menit, bro. Kami 2 menit yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Masya Allah. Udah 2 menit. Terima kasih. Juma. Silakan. Ya. Dua 2043 berarti 2045 ya. Oke ya. Iya, silakan ngomong. Ya, terima kasih ya. Inilah si Kepler ini. Dia bernarasi banyak banget ya, tetapi nggak ada satu dalil pun ya disebutkan. Oh ini tong kosong, nggak ada.
Kasih saksi dalil dong di dalam kitab sucimu. Kalau saya jelas nih. Yohanes 1 ya, dari ayat 1 sampai 4. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Firman adalah Yesus Kristus Tuhan, firman Allah Bapa menjadi manusia. Segala sesuatu termasuk munculnya Juma diciptakan oleh firman. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu tanpa firman. Yesus adalah firman Tuhan Allah yang hidup. Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah firman Tuhan Allah yang Alfa dan Omega. Alfa yang awal dan yang akhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Aku adalah yang maha kuasa. Yesus yang ngomong sendiri dari mulutnya. Ya, dengar ini hai Juma, ya muslim semua di live chat dan di room. Yesus ngomong nih, Aku adalah yang maha kuasa. Google itu, Wahyu 1 ayat 8. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa berkata, Aku adalah yang maha kuasa. Hanya Yesus satu-satunya. Yang maha kuasa itu adalah pencipta langit dan bumi. Semua nabi almarhum, termasuk nabi Anda. Semua rasul almarhum, termasuk nabi rasul Anda. Abraham, Ishak, Yakub almarhum semua. Ishak almarhum semua. Ismail almarhum semua. Daud almarhum semua. Adam almarhum semua. Hawa almarhum semua. Nuh almarhum semua. Semua almarhum sekarang sudah jadi tanah. Yesus Kristus mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus mengklaim, Aku adalah pencipta alam semesta. Wahyu 1. Yohanes 1 sampai 4. Ada yang mengklaim seperti ini? Gak ada. Ya, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Silakan. Oke, thank you. Ini temanya tadi kan tentang Al-Quran dan Bible. Kenapa larinya ke tentang Yesus ya? Kitab adalah Yesus, ada di sana Yesus. Silakan Anda bernarasi, jangan Anda bernarasi. Nah, sebelum berlanjut, abangku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak pengajaran tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih dan tanpa kolektif. Sama si Juma, ini jungjungamu yang kamu puji-puji. Iya, bentar, Bang Romo, lain kali jangan bersuara Bang Romo. Iya. Lanjut. Iya, ini saya turunkan kalau ikut campur ya, Dul. Ini temanya kan saudariku blok permanen. Tegur itu. Iya, Bang, ya maaf ya. Temanya ini kan tentang Al-Quran dan tentang Bible. Kalau Anda ingin membahas Yesus, Anda harus membahas semua dari surah 1 sampai surah 144 itu isi Al-Quran. Silakan Anda bahas. Dari Kejadian sampai Ibrahim itu ini adalah isi giliran saya. Silakan ini saya giliran bahas. saya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kita sedang membahas kitab. Kamu yang memilih tadi kan? Jadi saya ikutin. Kamu mengatakan, mari kita bahas Al-Quran dan kitab saya. Ayo, berarti kita membahas tentang buku kalam Al-Quran dan catatan wartawan atau surat kabar robek. Kitabmu. Kenapa larinya kemana-mana ente? Oi, yang kita bahas ini tentang keotentikan kitab suci. Kitab sucinya Islam dan surat kabarnya Kristen. Itu yang sedang kita bahas. Kenapa larinya ke Yesus? Kalau kau membahas Tuhanmu, saya juga bahas Tuhanku Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan Yesus. Kau harus bandingkan di situ. Paulus versus Nabi Muhammad, Islam versus Kristen, itu baru selevel. Orang lagi bahas Al-Quran, lu bahas Tuhanmu yang mantan mayat itu. Sudah 2 menit. Kan tidak nyambung. Belum. Masih ada 20 detik. Masih ada 20 detik. Karena kau tadi mengganggu saya. Ya, silakan. Okay. Yang jadi kita bahas ini tuh Al-Quran. Masa Al-Quran versus mayat? Kan tidak nyambung ente.
mantan mayat Yesusmu itu yang datang ngaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak bisa kau sandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, sedangkan Yesus itu manusia berconcol. Paham? Pakai otak dong, pakai otak. Oh, bernarasi kayak orang kerasukan setan. Ya? 2 menit lewat. Aduh. Jadi saya ingatkan lagi, yang kita bahas ini adalah surat-surat Paulus, surat Lukas, surat Markus, surat Yohanes, surat Petrus, dan juga kitab mimpi, ya, di Pulau Patmos dengan Al-Quran. Itu yang kita bahas. Paham? Oke. Izin ya aku ya. Ya. Nah, yang kita bahas adalah kitab suci Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Silakan Anda tanya ke saya semuanya. Sama juga ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Nas. Nah, kalau kita buka surat Maryam ya, ayat 19, surat Maryam 19. Koreksi Bang, nggak ada surat Al-Anas, nggak ada. Surat Al-Anas Ini kita membahas tentang kitab surah 9. Aku sekarang gilirannya Juma, diam Juma. Surah 19 ayat 71. Saya bacain ya bahasa Indonesianya. Tidak ada seorang pun di antaramu, di antara Islam nih, yang tidak melewati atau mendatangi neraka. Lari kemana-mana ini host, Ya, ingat kan ini host? Giliran saya Kesurupan dia host. Iya ini. Tidak ada. Ini kita Mana di meja kursi? Orang Islam ini ya, kalau kita buka kitab suci ya, langsung semua jumpalitan nangis-nangis. Boleh saya Ini bukan membahas tentang Makanya, itu. orang Kalau Islam itu ini mau lagi dibahas, Jumat, itu identik langsung dengan kain-kain Matius bergambar 7, keluar. 22, 23, Matius 23 nomor 15. Lalu kemudian Markus 9, 49. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak masuk ke dalam neraka. Kan lucu ente. Juma. Giliran saya sekarang. Turunin host. Saya, Juma. Host turunin. Giliran Anda tapi nggak tahu yang namanya itu. Turun. Dan nangis aja. turun. Kamu ke gereja seperti biasa, buka pantat pendeta. Colok pantat gereja. Pantatnya, jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu kau bisa waras. Si Timothy tuh Bang, yang hutang motor tuh. Iya betul. Timothy yang dia ganti nama karena takut ditagih motor. Ada utang rupanya. Iya, untuk apa kemudian kita berdiskusi dengan yang cuplis kayak gini? Bahas tentang Al-Quran dengan Bible kata dia. Sudah gitu pakai nama-nama Alkitab pun parah kali lah. Lucu ente. Bawa almarhum lagi. Almarhum Al-Harub Abraham mati, Musa mati. Nah, terakhirnya apa? Yesus Tuhanku mati. Wey! Gempa bumi. Tuhan mati nggak malu. Pamer. Semua ya, tidak ada satupun Tuhan di atas muka bumi ini yang mati kecuali Tuhanku. Koplak. Dasar otak sungsang. Tuhan mati dipamer. Kucingku juga mati. Nah, setaranya. Dasar tuyul. Oke, pasien selanjutnya silakan naik, dan teman-teman yang 1000 jangan lupa di follow blokir permanen 03 karena blokir permanen 01 tadi kena permanen. Kaget penama. Allah Akbar. Jangan lupa ya di follow ya. Iya yang tadi kena apa Bang Juma tadi. Iya. Lagi sama aku lagi di bawah juga tadi. Lagi seru kan? Aku pikir kan TikTok karena nggak ada timernya kan, nggak pakai timer. Giliran saya jawab salam nyambung sedikit kesurupan dia. Kamu dia. Timothy. Intinya Ya, pasien Tuhan mati. Udah panik itu. Tuhannya disetarakan dengan manusia. Musa, Abraham, Isa mati, ini mati. Apanya? Tuhanku Yesus hidup. Ya, tapi mati dulu kan? Ya, apa bedanya dengan Hercules? Apa bedanya dengan Krishna? Dasar tuyul. Oke, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ya Kristen. Dan jangan lupa 1000 orang di follow blokir permanen 03 ya, biar bisa live ya. Dia kalau udah 1000 nanti disepa dia.
Oke, yang Kristen, pasien selanjutnya Kristen ya, Kristen coba. Yang Kristen yang minta naik Kristen. Oh ya Bang, informasi Bang Zuma sudah tahu belum? Sudah. Apanya yang sudah? Tuhannya Sungsang mati. Langsung cepat kali dia jawab sudah. Bukan dia nanya apa tuh, tak gitu kek. Ya kan lagi viral. Tuhannya tetangga mati. Barusan. Tanya kayak apa tuh gitu. Barusan pada saat debat diskusi masih berlangsung, ada pemuda Kristen masuk Islam. Masya Allah. Di mana itu? Di mana? Di Komal sebelah, di Komalnya Bang Inspirasi, tapi udah selesai. Gitu Bang. Jadi memang bukan isapan jempol, generasi milenial Kristen berlomba-lomba masuk Islam itu bukan dongeng, nggak seperti di channelnya Yusuf Manobulu. Ketemu Tuhan. Bulu manuk. Tuh ya. Jadi bolak-balik. Allah. Manuk itu ayam. Allah. Iya tahu. Sahabatku Adita Yuda dan Bang Muhammad Ali, terima kasih banyak ya, syukran. Silakan. Muhammad Ali, kirain Bang Ali Musa. Bukan. Kita sapa dulu. Jangan lupa di follow Bloki Permanen 03 ya, WB 1000 ya. Di follow dulu, kalau ada 1000 ku sepa dia. Doel Peot, selamat malam agama apa? Doel Peot. Ruput. Udah Bang, kalau gitu kau luruskan aja lah dulu ya Bang. Lama kali kau. Nama pun Peot. Api Kepri Noise. Ini baru. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen dong, ayo dong. Coba yang Kristen minta naik, please. Ayo dong yang kalian mau. Oke. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oh ya, yang tadi bahas validasi kitab suci ya Bang ya? Iya. Legitimasi kitab dari si pembawa seorang dari nabi si penerima wahyu. Iya. Kok jauh banget ya bahasnya almarhum dia tadi. Itulah dia. Bangga kali Tuhannya mati. Ya Allah, Timothy. Aku sapa dulu ini ya. M. Iskandar, Jebat, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Apa yang sampaikan Bang? Jangan lama-lama ya Bang. Ya. Minta maaf saya dari Malaysia. Selama nak cakap dengan Abang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya Bang. Okey Bang, saya nak tanya tentang Namrud. Tentang sejarah Namrud. Di mana bila daripada apa yang saya ikuti Abang Zuma, Namrud adalah satu raja yang mencabar Allah ketika zaman Nabi Ibrahim pada zaman dahulu. Dan dia adalah satu keluarga Trinity, keluarga Tuhan yang pertama dekat dunia ini muncul. Jadi Bang. Dalam Kristian tu banyak unsur-unsur daripada keluarga Namrud ni, seperti anak dia Tammuz mati, mati, lepas tu dia naik ke syurga. Samalah macam Trinity. Macam mana pandangan abang tu? Adakah benda ni adalah similarity ataupun bagaimana? Kalau berbicara mengenai Namrud ya, di dalam Al-Quranul Karim itu tidak kemudian diceritakan secara signifikan terkait Namrud, yang diceritakan kesamaannya terkait dengan Trinitas. Justru kalau kita lihat yang ada itu kemiripannya dengan Trimurti, karena memang
yang terkait dengan Trinitas, Trimurti atau apapun itu asalnya memang dari sebelum Kristen itu ada. Dan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Seperti itu, Bang. Jadi kalau mau pendalaman materi tentang Namrus, mungkin bisa dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158 sampai 258 sampai 260. Iya, Bang. Di situ. Iya. Gimana? Sebab saya dah membaca beberapa kitab lama Nas dan ada sumber-sumber daripada guru-guru saya yang dahulu. Jadi ada persamaan di dalam mana Namrus ini adalah ulangan semua ajaran Namrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang ngomong jangan ngomong ya Bang, nanti disapa. Minta maaf. Lanjut. Persamaan ulangan apa yang terjadi kepada Namrus tu terjadi dibukukan di dalam buku Bible ni. Seperti hari Christmas di mana itu adalah hari kematian Namrud itu sendiri. Kalau diceritakan dalam kitab-kitab dan literature lama, kita boleh lihat anak kepada Namrud ini adalah Tamus. Dia mati disalib dan dia pada hari ketiga diangkat. Dan kalau ada yang saya lihat, keluarga Namrud ini ada menyembah kepada matahari, di mana simbolik matahari ini menjurus kepada syaitan Lucifer, iaitu iblis. Jadi bila saya tengok banyak kat gereja, sama ada gereja dekat luar negara, gereja dekat mana-mana, di belakang Yesus tu mesti ada satu simbol matahari. Tak kira lah berbarosum dia ke apa ke, semua ada simbol matahari tu. Adakah benda tu? Bang, poinnya aja Bang, biar gak panjang kali Bang. Dah, itu. Iya, kalau saya sih menyikapi hal itu nggak terlalu jauh sana, Bang. Saya hanya menarik dari benang merah terkait dengan bagaimana kemudian ajaran Kristen ini berpola kepada pengajaran Romawi Yunani kuno. Namun kalau kita mempelajari kemudian tentang Khaldan atau raja-raja diktator atau raja-raja yang kemudian beringas, memang yang paling populer itu adalah Namrud. Ya, bagaimana kemudian Namrud ini diceritakan di dalam Al-Quran, ya begitu kejam, kemudian berlawanan dengan misi kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sendiri tidak terlalu mendalami sejauh itu, Bang, karena Namrud ini kalau kita melihat itu hanya dijelaskan kemudian di dalam Al-Quran, dan kalau di dalam kitabnya orang Kristen itu tidak ditemukan kecuali di dalam kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi yang berbicara tentang Babilonia. Dari tadi lo noise ini kenapa sih ya? Pingin emosi tapi geli-geli sedap juga. Ada apa nggak pakai headset atau gimana, atau sengaja gitu, atau sengaja memang untuk mengacau otak ya. Jadi gitu ya saudara saya ya. Jadi kalau berbicara mengenai hal tersebut, bangsa Yunani sendiri menyebutnya dengan sebutan Chaldeans. Jadi sebuah pemerintahan atau sistem kerajaan yang kemudian Namrud ini sebagai seorang pemimpin yang itu tadi yang saya katakan, yang sangat kejam, beringas dan seterusnya. Kalau terkait dengan kaidah keyakinan atau aliran kepercayaannya,
Kalau kita mau runut sampai ke sana bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi yang pasti kalau berbicara mengenai Katolik, Kristen, itu muara saya sebagai apologet cukuplah ajaran Romawi kuno dan Yunani kuno. Seperti itu, Bang. Terima kasih, Bang. Minta maaf sebab saya merepotkan abang. Enggak. Itu justru bagus. Karena besok hari saya bisa belajar sampai ke sana, kan gitu ya, Bang. Bang, soalan terakhir lah sebelum saya turun. Ya. Kenapa di Bible Yesus disembah? Saya nak tahu. Itu baik. Ya, karena adanya makhluk yang datang kepada nabi mereka bernama Yesus, mengaku Yesus. Inti sarinya itu di dalam Wahyu 22 di data nomor 16. Di situ oknum yang bernama Yesus itu di lain sisi juga mengaku sebagai bintang timur. Ini bintang timur atau bintang banjar atau Hailale bin Zakar. Ini lucu, menggelikan, dan ya kalau ada orang Kristen yang berani untuk buka-bukaan tentang ini ya, kita kasih panggung untuk membahas itu. Seperti itu, Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Sama-sama sahabatku, sehat selalu. Terima kasih ilmunya, Masya Allah. Oke, aku sapa dulu. Belum apa ini? Belum mandi? Belum ada Jul. Belum ada Jul. Selamat malam, agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Alhamdulillah. Ya, Pemusa. Saya gini, Bang. Saya cuma mau menyampaikan ini. Suaranya bisa dikuatin nggak, Bang? Halo, tunggu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya dari Makassar ini, Bang. Makassar. Iya. Kenapa Ki? Kebetulan saya ini salah satu pembina dari remaja masjid yang ada di Makassar. Iya. Dan kebetulan itu kami merdeka. Dan saya merekomendasikan Allahu Akbar, Masya Allah. Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terus gimana, Bang? Gini aja, Bang. Saya ingin merekomendasikan pemateri-pemateri apologet yang ada di Makassar agar supaya bisa membawa materi LDK kami yang ada di sini. Bagaimana, Bang? Ada pemateri yang mungkin bisa direkomendasikan? Ini Bunda Hesti, tapi tergantung ininya, tergantung keamanannya bagaimana. Kalau dijamin keamanannya, kita datangkan ke Makassar. Ini Bunda Hesti atau Bunda Rahman? Kok aku pula, Bang? Blokir permanen. Oh, blokir permanen. Iya. Kok aku pula? Sempat Bang Zuma bisa karena mungkin dekat dari pesertanya berapa puluh ribu? Enggak, 40 orang aja, Bang. 40 orang. Terdiri dari mahasiswa. Minimal itu anak SMA. Udah naiklah kau, Imrus. Minimal itu adalah anak-anak SMA. Iya. Mereka penggiat materi apologet. Termasuk dia senang dengan apalagi sudah nonton debat-debat Bang Zuma, dia tertarik sekali. Kapan rencananya, Dek? Kalau bisa minggu depan. Ahad depan. Ya. Ahad depan. Itu hari apa kira-kira? Ahad depan itu hari apa, Dek? Soalnya Ahad depan pasti karena terkait dengan hari kelahiran saya. Ahad depan itu pasti rame. Kayak saya kebetulan ada undangan juga untuk khutbah Jumat di Dubai. Kemudian di Jepang ada peresmian masjid. Gaya kali kau, Bang, ke Dubai, ke Jepang. Gaya kali kau, Bang. Indonesia aja semuanya nggak tahu. Gak usah banyak gaya kau, Bang. Jadwal Burundi dibatalin, Bang. Ke Burundi. Gaya. Ya nanti diatur aja, Dek. Bisa hubungi siapa ya? Hubungi aja Bunda Blokir.
Nanti beliau yang infokan Kapan ya saya nanti atau Bunda Rahma. Iya, DM ke beliau. Permanen ada di Makassar ya? Di Makassar juga beliau. Enggak. Bukan aku, Bunda Rahma yang di Makassar. Oh iya, Bunda Rahma. Yang saya kenal Sejak kapan? hafal Makassar itu paling keras suaranya itu Bunda Rahma. Iya, beliau. Iya. Oke, Ya nanti DM aja ya Bang. ya, siap. Iya. Oke, Masya Allah. Makasih. Semoga sehat semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya Bang Nandar kenapa tadi? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak ya. Aku nanya kenapa tadi Nandar tapi nyimak. Ya, gimana Nesti? Enggak, itu HP aku Tadi yang kenapa? HP aku yang satunya lobet. Ganti HP yang ini satunya. Lobet tadi habis bubukin di kana, di report akun utama. Masya Allah. Aku kena permanen. Bang Juma tadi melawan si Sikat. Akunku yang kena. Permanen langsung. Gila. Bikin akun ini paling malas nih. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya Kristen. Ayo Ten. Bang, abang jadi nggak nanti Bang Agustus Bang? Insya Allah. Kendari kan? Oh, jadi ya. Kendari insya Allah. Jakarta Bang, Jakarta. Kalau Jakarta ya tergantung honornya. Kalau honornya dia atas 200 juta insya Allah saya akan berangkat. Sejak kapan abang mau dibayar? Sejak kapan abang mau dibayar? Ya pendeta harus bayar kita dong. Masa mau diajarin gratis? Mahal loh itu. Mereka aja cuman khutbah beberapa menit di gereja dapat perpuluhan sampai ratusan juta per bulan. Masa kita cuman sekali diundang sama dia nggak bisa bayar kita, gimana sih? Kita ngajarin dia 6 SKS tentang Bible, masa nggak bayar? Mana sih? Kadang Ya, dari penjelasan yang sudah kita dengar bersama, di mana para apologet Kristen menjelaskan kepada Ustadz Juma bagaimana dasar kekristenan yang benar, yaitu orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi Ustadz Juma sangat melotot sekali dan tidak mau terima. Dan Ustadz Juma dia lebih banyak remetesnya atau lebih banyak bicara, tidak punya data atau dalil yang kuat, sehingga dia menjawab itu hanya dengan logika berpikirnya saja, ya, hanya dia pakai logika berpikirnya, tafsirannya sendiri, pemahamannya sendiri, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Ya, dia hanya modal banyak ngomong saja ya. Ya, Ustadz Juma ini hanya banyak ngomong dan ya tidak punya dasar yang kuat gitu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita cerdas dalam memilih ajaran yang benar. Ya, ketika kita berjalan di jalan yang benar, maka hidup kita juga akan benar gitu. Karena Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maka dari itu percayalah kepada Yesus. Hanya Yesuslah yang menjamin kita untuk masuk surga, ya. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Seberapa banyak kebaikan kita, kita tidak bisa menyelamatkan diri hanya dengan modal berbuat baik, ya. Tapi kita selamat karena anugerah dari Allah, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Tuhan Yesus memberkati.